Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut menggemaskan dan menggairahkan. Oke saudaraku, kita akan berbicara tentang JKW Mahakam dan Dewi Iriana, kapal yang di lambungnya bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Saudaraku, oke, ini sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Khozinuddin, sang advokat pemberani. Oke, ini dengarkan dulu. Kapal namanya JKW Mahakam, kapal yang namanya Dewi Iriana. Ini saya pakai analogi saja. Kalau kita di jalan, truk-truk itu, kan, truk-truk itu ditempel stiker. Stiker itu dari ormas tertentu itu. Yang ditempel stiker itu berarti sudah ada perlindungan dari ormas tertentu. Dan truk itu sudah pasti bayar namanya japrem ke ormas tadi. Jatah preman. Jatah preman. Dan harus diselidiki apakah Jokowi mendapat japrem dari proses penambangan nikel di Raja Ampat dan juga di berbagai wilayah lainnya. Kenapa? Nggak mungkin dong kapal-kapal itu mengutip sebuah nama tertentu, apalagi identik dengan kepala negara dan ibu negara secara serampangan gitu, dan gratisan. Iya, gratisan gitu. Itu kan ada tujuan. Dan orang kalau sudah ada, katakanlah bagi orang tertentu kan presiden dianggap simbol negara. Si kapal ini sejak kapan sih ada? Si kapal JKW. Nah, kalau saya lihat di penelusuran itu sudah hilir mudik lama mengangkut, bahkan tonasenya banyak sekali begitu. Nah, saudaraku, dari pernyataan Ustadz Khozinuddin tadi, saya sungguh sangat bersepakat. Dulu, sampai sekarang saya mempunyai truk. Truk saya itu lintas Surabaya, Jakarta, membawa barang ekspedisi, dan itu mempunyai kawalan. Kawalannya ada di lambung truk saya, namanya tidak perlu saya sebutkan ya. Yang jelas, saya setiap bulan itu menyetor uang kalau bukan jatah preman bukan, tapi kawalan. Beberapa orang di Jakarta mengatakan japrem. Japrem itu jatah preman, tapi Jakarta lain, ini di jalan, untuk supaya keamanannya terjaga. Jadi setidak-tidaknya saya ikhtiar, di samping sama Allah tentu saja yang paling pokok itu, tapi juga saya atas kawalan saya nanti, kalau Allah ada preman, mereka tahu, oh ini kawalannya ini. Dan biasanya sesama preman itu tidak saling menyalip. Mereka di jalan itu saling menghormati, oh ini sudah dikawal oleh itu, si A, itu dikawal si B, si C. Dan dulu pernah polisi itu melakukan penangkapan atas beberapa truk, dan truk saya pernah juga diamankan. Nah, diamankan, tapi tidak untuk apa-apa, disuruh menghapus tulisan kawalan tadi. Tapi setelah itu lama selesai, sudah kondisi aman, ya kawalan tadi kita munculkan lagi namanya, supaya tahu. Dan itu memang insya Allah membuat, setidak-tidaknya membuat kita nyaman, karena di jalan ada yang mengawasi gitu. Nah, saudaraku, berhubungan dengan penambangan nikel di Raja Ampat, apakah ada hubungannya dengan mantan presiden Jokowi, atau ada hubungannya dengan presiden ke-7 yang bernama Jokowi? Saudara, dengan fakta truk yang saya angkut tadi
memberikan ya setidak-tidaknya berbagi rezeki lah kepada preman yang memiliki kawalan tadi, maka tidak tertutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kozinuddin tadi, Ustadz Advokat Ahmad Kozinuddin tadi benar adanya, bahwa kata-kata JKW Mahakam dan Dewi Irana, JKW itu nama Bapak Jokowi, dan Dewi Iriana, siapa semua orang tahu Iriana itu adalah istrinya Jokowi. Tentu itu tidak asal sembarangan, tidak main-main itu. Itu untuk menandai, seperti truk kawalan saya. Oh, ini sudah dikawal itu untuk menandai, saudara. Dan insya Allah saya sepakat dengan Ustadz Ahmad Kozinuddin, sang advokat mujahid, sang mujahid yang advokat ini, bahwa nama itu tentu ada makna dan tujuannya, setidaknya untuk pengamanan, setidaknya untuk memberitahukan bahwa itu ada hubungannya dengan Bapak Jokowi. Saya tidak menyebut Bu Iriana aja lah, tapi Bapak Jokowi ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Kalau dari pengalaman saya, di mana saya memiliki truk, kalau tidak percaya silahkan tanyakan kepada mereka yang punya truk atau kepada sopir-sopir. Mas, nama kawalan itu ada hubungannya nggak? Misalkan kawalan dengan nama tertentu, misalkan Sambar Bledek, nah itu siapa Sambar Bledek itu? Tidak saya sebutkan aja. Oh, itu adalah kawalan kumpulan. Dan apakah itu ada tujuannya? Ada. Untuk apa? Nah, untuk pengamanan. Nah, pengamanan. Apakah pengamanan itu gratis? Tidak. Bayar setiap bulan. Tapi kalau untuk preman ya itu termasuk murah lah. Tapi nggak tahu kalau nama presiden, nama seorang Jokowi, nama JKW digunakan, tentu bukan main-main, bukan sembarang orang. Dan yang lebih aneh lagi, nama JKW dipakai tidak ada teguran, baik dari polisi maupun aparat terkait. Kenapa? Nah, kalau itu digunakan sembarangan, nah saya sepakat dengan Ustadz Ahmad Kozinuddin, kalau nama JKW digunakan sembarangan, tentulah akan tidak lebih dari 24 jam akan ada yang melarang. Karena yang dipakai Jokowi itu identik dengan nama JKW, itu identik dengan nama Pak Jokowi, dan Iriana itu identik dengan Bu Iriana, istri Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekali lagi saudaraku, terserah jenengan menilainya, tapi saya sepakat dengan Ustadz Kozinuddin bahwa patut diduga ada keterlibatan Bapak Jokowi di penambangan nikel Raja 4. Tentang nama-nama yang berhubungan dengan truk-truk yang ditempelkan truk sebagai pengamanan atau sebagai kawalan, silahkan tanyakan kepada supir truk, khususnya yang lintas Jakarta, Surabaya atau Bali, Jakarta atau Bali, Surabaya atau luar Jawa. Mereka akan mengatakan bahwa itu adalah kawalan. Dan kalau kawalan itu memakai kata-kata huruf JKW, kalau tidak dilarang oleh aparat, maka pertanyaannya, siapa JKW itu? Dan siapa Iriana yang namanya tercatat di situ di lambung kapal itu, yang membawa atau mengangkut nikel dari penambangan nikel di Raja 4. Demikian.
Demikian saudaraku bisa saya sampaikan, moga jenengan tercerahkan dan semakin hari semakin kritis untuk menanggapi, dan semakin bagi para pemujanya semakin sadar bahwa kualitasnya yang bersangkutan bukan kualitas yang layak disebut sebagai orang yang disebut memenuhi syarat sebagai nabi, tapi layaknya yang bersangkutan disebut sebagai kualitasnya mirip atau setidaknya sama dengan preman yang mengut jasa preman, japrem, kata advokat Kozinuddin. Itu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua tercerahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberikan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan anak keturunan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin wong Kediri yang gendut, imut-imut menggemaskan dan menggairahkan, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada jenengan-jenengan yang peduli terhadap Palestina. Ayo yang lainnya, sisihkan rezeki kalian untuk Palestina.